Oke, selamat pagi. Nah, ini adalah materi yang selanjutnya, itu adalah garis singgung lingkaran. Nah, lingkaran itu kalau misalnya ada garis yang menyinggungnya, itu akan nanti kita bisa mencari persamaan garis singgungnya. Nah, jadi untuk persamaan garis singgung ini ada dua rumus yang akan kita gunakan. Yang pertama, ketika lingkaran tersebut pusatnya di 0,0. Rumusnya adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, kalau yang pusat lingkarannya adalah A, B, itu rumusnya agak berbeda. Bedakan ya nanti. Gimana cara membedakannya? Kita nanti lihat di contoh soal yang sudah saya sediakan. Kalau dia titik pusatnya A, B, itu berarti rumusnya adalah X1 min A dikali X min A ditambah Y1 min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Nah, supaya lebih mudah menghafal rumus ini, setiap mengerjakan soal jangan lupa ditulis rumusnya supaya makin hafal. Oke. Kemudian tadi kalau A, B itu adalah titik pusat. Nah, sedangkan X1 dan Y1 ini adalah titik singgung lingkaran. Nah, saya akan membahas contoh 3 supaya kita makin bisa memahami terkait dengan persamaan garis singgung lingkaran. Nah, sebelumnya ini mungkin boleh dicatat terlebih dahulu. Ini adalah titik pusat lingkarannya, di tengah adalah jari-jari, dan yang di ujung sini adalah titik singgungnya. Oke, saya akan memberi penjelasan terkait dengan soal contoh 3 ini. Nah, kalau misalnya kalian mungkin Bu, saya sudah bisa dari contoh 1. Ya udah, saya mau coba kerjakan nomor 2, 3, 4 dan 5, silahkan. Videonya boleh di-pause dulu. Oke. Yang pertama, kalau titik pusatnya 0,0, jari-jarinya 10, titik singgungnya 6,8 minus 8. Nah, di sini saya kasih keterangan 6 itu adalah X1, min 8 itu adalah Y1. Karena titik pusatnya 0,0, kita pakailah rumus yang X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, X1-nya berapa? Oh, X1-nya adalah 6, maka di sini 6X. Kemudian Y1-nya berapa? Min 8. Maka di sini min 8Y sama dengan R kuadrat, berarti 10 kuadrat. Maka di sini menghasilkan 6X min 8Y sama dengan 100. Sampai di sini sebenarnya jawabannya sudah selesai. Tapi kalau misalnya nanti di soal SAS di bagian pilihan ganda kompleks, kalau misalnya saya minta jawaban lebih dari 1, nilai ini boleh kita sederhanakan. Di sini ada 6, 8 dan 100. Kita bagi dia dengan 2 sehingga menghasilkan 3X min 4Y sama dengan 50. Kemudian nomor 2. Nah, nomor 2 ini titik pusatnya min 1,0, jari-jarinya akar 13 dan titik singgungnya adalah 1,3. Ya. Di sini karena titik pusatnya dia sudah A, B bukan 0,0, maka kita ganti rumus. Kita pakailah rumus X1 min A dikali X min A ditambah Y1 min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya. Di sini harus hati-hati jangan ketukar. X1-nya yaitu 1, maka di sini kita tulis 1. Min A. A-nya berapa? Min 1. Maka dikasih dalam kurung min 1. Kemudian X-nya juga sama, X min A. Maka di sini juga X min dalam kurung min 1. Ditambah Y1-nya itu adalah 3. Maka di sini 3 dikurang B-nya 0, maka di sini 3 kurang 0. Dikali dengan Y min B, berarti juga di sini Y min 0. Nah, jari-jarinya itu adalah akar 13. Nah, untuk mendapatkan nilai dari akar 13 kuadratnya, ini saya kasih keterangan di sebelah sini. Akar 13 kuadrat itu kan artinya adalah akar 13 dikali dengan akar 13. Nah, kalau ada akarnya kembar atau akarnya sama, ketika dikalikan, maka tinggal kita buang saja akarnya. Sehingga
akar 13 kali akar 13 menghasilkan 13. Sehingga nanti nih akar 13 kuadrat cuma tinggal menghasilkan angka 13 saja. Oke, sekarang kita ke sini. Min ketemu min jadi plus, maka di sini menjadi 1 tambah 1 dikali X juga tambah 1 ditambah 3 kurang 0 3, Y kurang 0 Y, maka di sini menjadi 3, Y sama dengan 13. Kemudian 1 tambah 1 ditambah jadi 2. Nah, setelah ditambah dikali ayun ya. 2 dikali X menjadi 2X. 2 dikali 1 menjadi 2 plus 3Y sama dengan 13. Kemudian di sebelah kiri kita biarkan semua yang ada huruf X dan Y. Berarti ada 2X tambah 3Y sama dengan 13. Nah, 2 yang di sini awalnya dia positif, kita pindahkan ruas ke sebelah kanan menjadi negatif. Maka di sini menjadi 13 kurang 2 menghasilkan 11. Kemudian untuk nomor 3, titik pusat A, B itu adalah nilainya 0,5. A-nya 0, B-nya 5, R-nya sama dengan 5 dan X1-nya min 3, Y1-nya 9. Masih pakai rumus yang sama dengan nomor 2. Langsung kita masukkan rumusnya. X1-nya min 3, maka di sini min 3 dikurang A-nya 0. Maka di sini min 3 kurang 0 dikali X min 0 ditambah Y1-nya 9, maka di sini 9 dikurang B-nya adalah 5, maka di sini 9 kurang 5 dikali Y min 5 sama dengan R-nya kan 5 tadi nih, maka jadi 5 kuadrat. Barulah kita hitung. Min 3 kurang 0, sisanya min 3. X kurang 0, sisanya X. Maka dia menjadi min 3X. Ditambah 9 min 5 adalah 4. Maka kita tulis 4 dikali dengan Y min 5. Sama dengan 5 kuadrat adalah 25. Kemudian kita tulis min 3X ditambah 4 kali Y menghasilkan 4Y. 4 dikali min 5 itu menghasilkan 20 ya, min 20 sama dengan 25. Kemudian min 20-nya kita pindahkan ruas ke sebelah kanan, yang awalnya negatif berubah menjadi positif. Maka ini menjadi min 3X ditambah 4Y sama dengan 45. 45-nya dari 25 ditambah dengan 20. Kemudian untuk jawaban yang nomor 4. Nah, titik pusatnya 3,-4, jari-jarinya 1. Kemudian titik singgungnya adalah 2,-3. Rumusnya masih sama. Tinggal kita masukkan saja nilainya. X1-nya 2 dikurang dengan A-nya yaitu 3 dikali dengan X min 3 ditambah Y1-nya min 3, maka di sini letak min 3 min dalam kurung min 4 dikali dengan Y min dalam kurung min 4 sama dengan 1 kuadrat. Nah, kemudian kita hitung 2 kurang 3, punya uang 2 tapi berhutang 3, maka hutang kamu masih tinggal 1. Maka di sini dituliskan min 1. Min 1 kita kalikan dengan X min 3 ditambah dengan, nah ini min ketemu min tadi kan jadi plus, maka ini berubah menjadi min 3 ditambah 4 akan kita kalikan dengan Y ditambah 4 sama dengan 1. Nah, ini kita kalikan. Min 1 dikali X menjadi min X. Min 1 dikali min 3 menghasilkan plus 3. Kemudian ini min 3 tambah 4, punya hutang 3 dibayar 4, maka sisanya adalah 1 dan dia plus ya. Dikalikanlah dengan Y tambah 4 sama dengan 1. Nah, karena Y tambah 4 cuma dikalikan 1, berarti dia tidak berubah kan. 1 kali Y tetap Y, 1 kali 4 ya tetap 4. Kemudian X sama Y-nya kita dekatkan, maka ini menjadi min X ditambah Y. Kemudian ini 7 dapat dari mana? Dari 3 ditambah 4 menghasilkan tuh 7.
Kemudian 7-nya kita pindah ruas, yang awalnya positif menjadi negatif. Berarti di sini min X ditambah Y sama dengan 1 min 7. Nah 1 min 7 menghasilkan berapa? Min 6. Sehingga inilah hasil akhir dari soal nomor 4. Oke, kemudian yang terakhir ada soal nomor 5. Ya. Titik pusatnya adalah 2,3. Jari-jarinya 4 akar 2. Dan titik singgungnya adalah min 2, min 1. Nah, rumusnya masih sama. Dari nomor 2 sampai nomor 5 rumusnya sama. Masukkan nilai X1. X1 nya adalah min 2. Kemudian A nya 2, maka di sini min 2, min 2. Dikali dengan X min 2. Ditambah Y1 nya min 1 kan kebetulan. Min 1, min 3 dari B nya. Dikali Y min 3 sama dengan 4 akar 2 kuadrat. Oke, sekarang kita hitung. Min 2, min 2 punya hutang 2 hutang lagi 2, maka menghasilkan dia min 4 dikali dengan X min 2. Kemudian yang ini min 1, min 3 punya hutang 1, hutang lagi 3, menghasilkan min 4 akan dikali dengan Y min 3 sama dengan, nah kalau dapat bentuk akar seperti ini, 4-nya dikuadratkan sendiri, akar 2-nya dikuadratkan sendiri. Nah ini kita kalikan, min 4 dikali X menjadi min 4X. Min 4 dikali min 2, min kali min jadi plus ya, makanya menjadi plus 8. Kemudian min 4 kali Y menjadi min 4Y. Min kali min jadi plus, maka menjadi plus 12 sama dengan 4 kuadrat, dia adalah 16. Kemudian akar 2 kuadrat, ingat kata saya tadi, kalau akarnya kembar tinggal buang akarnya, berarti akar 2 kali akar 2 menyisakan 2. Saya ganti perkaliannya pakai titik ya, supaya tidak sama dengan X. Nah kemudian ini saya dekatkan antara X dengan Y nya. Min 4X, min 4Y. Kemudian 20 dapat dari mana? Dapat dari 8 ditambah dengan 12. Kemudian sama dengan 32 dapat dari 16 kali 2. Kemudian 20 nya kita pindah ruas, maka di sini dia jadi minus 20. Nah 32 kurang 20 menghasilkan 12. Nah sampai di sini sudah selesai sebenarnya. Tapi kalau mau disederhanakan boleh. Itu dia akan dibagi dengan 4. Bu, saya tidak bisa bagi dengan 4, saya mau bagi dengan 2. Ya udah, bagikan dengan 2 dulu sampai dapat hasil yang paling sederhana, itulah dia hasilnya. Kebetulan di sini saya bagi dengan 4. Min 4X dibagi 4, sisanya min X. Min 4Y dibagi 4, sisanya min Y. 12 dibagi 4, sisanya 3. Maka hasilnya boleh min 4X min 4Y sama dengan 12, atau min X min Y sama dengan 3. Oke, itu penjelasannya. Terima kasih.